Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jenny Budiarti dari kelas manajemen 22C dengan NPM 224111163. Di sini saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan. Apa itu kepemimpinan? Sebuah perusahaan, kelompok, atau organisasi pasti memiliki tujuan agar tujuan-tujuan tersebut dapat dicapai secara efektif dan efisien. Dibutuhkanlah seorang pemimpin. Selain itu, sosok pemimpin tersebut harus menerapkan sifat kepemimpinan dengan baik dan benar. Kepemimpinan adalah hal yang memegang peran dominan, kritikal, krusial dalam keseluruhan upaya. Upaya yang dimaksud adalah untuk meningkatkan prestasi kerja baik pada tingkat individual, kelompok, atau organisasi. Salah satu pengaruh yang ditimbulkan dari sikap kepemimpinan tersebut adalah dapat mempengaruhi seseorang. Pengaruh yang diberikan ini dimaksudkan di dalam sebuah pekerjaan atau organisasi. Hal ini dikarenakan umumnya sikap kepemimpinan dibutuhkan seseorang dalam memimpin sebuah pekerjaan atau organisasi. Tujuan dari sikap kepemimpinan tersebut adalah untuk mencapai sebuah target atau goals, baik di bidang pekerjaan atau sebuah organisasi. Selalu ada target yang ingin dicapai. Target-target yang sudah ditentukan tersebut dapat terlaksana karena adanya sikap kepemimpinan. Kepemimpinan adalah sikap yang ada di dalam seorang pemimpin, sedangkan pemimpin adalah seseorang yang sudah diberi kepercayaan. Kepercayaan tersebut digunakan untuk menjadi sebuah kepala atau ketua di dalam perusahaan atau organisasi. Pengertian kepemimpinan menurut para ahli, berikut adalah beberapa ahli yang mengemukakan tentang apa itu kepemimpinan. Kepemimpinan menurut Wahjo Submitjo pada hakikatnya merupakan sesuatu yang melekat di dalam diri seseorang pemimpin. Sesuatu tersebut adalah berupa sifat tertentu seperti kepribadian atau personality, kemampuan atau ability, dan kesanggupan atau capability. Yang kedua, menurut Sutarto Wijono, arti kepemimpinan menurut Sutarto adalah sebuah rangkaian aktivitas penataan. Aktivitas tersebut berupa kemampuan seseorang dalam mempengaruhi perilaku orang lain. Hal itu dilakukan dalam situasi tertentu. Tujuannya adalah agar bersedia untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan-tujuan yang sudah ditetapkan. Yang ketiga, menurut Mojiono, kepemimpinan atau leadership sebenarnya adalah akibat dari pengaruh yang terjadi secara satu orang. Hal itu terjadi karena seorang pemimpin mungkin memiliki sebuah kualitas tertentu. Kualitas tersebut adalah sesuatu yang membedakan dirinya dengan para pengikutnya. Aspek penting kepemimpinan. 1. Seseorang pemimpin harus melibatkan orang lain. Orang lain yang dimaksud di sini adalah sebagai pengikut, bawahan, atau anggota-anggota kelompok. Kesediaan dari anggota kelompok dalam menerima sebuah arahan dari pemimpin tentu akan membantu. Melalui hal tersebut akan membantu menegaskan status pemimpin. 2. Kepemimpinan mencakup distribusi kekuasaan. Aspek kedua, kepemimpinan mencakup distribusi kekuasaan yang tidak sama di antara pemimpin dan para anggota kelompok. Maksud dari aspek ini adalah anggota kelompok tetap memiliki kuasa di dalam sebuah organisasi. Mereka dapat membentuk kegiatan kelompok melalui berbagai cara. Akan tetapi, kekuasaan dari pemimpin organisasi cenderung akan lebih tinggi jika dibandingkan dengan anggota kelompoknya. 3. Kepemimpinan sebagai kemampuan dalam menggunakan kekuasaan. Aspek ketiga dari kepemimpinan adalah sebagai kemampuan dalam menggunakan berbagai bentuk kekuasaan. Kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang pemimpin umumnya akan digunakan dalam mempengaruhi perilaku anggota kelompoknya. Hal ini dilakukan melalui sejumlah cara. Teori kepemimpinan. 1. Gridman Theory. Gridman Theory yang dikenal sebagai teori orang hebat ini berkembang sejak abad ke-19. Teori ini membuat asumsi mengenai sifat kepemimpinan dan bakat kepemimpinan. Teori ini menyebut bahwa hal-hal tersebut dibawa seseorang sejak orang itu dilahirkan. 2. Teori gaya dan perilaku. Teori kepemimpinan berdasarkan gaya dan perilaku ini disebut sebagai kebalikan dari teori orang hebat atau Gridman Theory. Dan perilaku ini menyatakan bahwa pemimpin yang hebat itu dibuat. Teori ini menjelaskan bahwa pemimpin yang hebat itu bukan berasal sejak mereka dilahirkan. Teori kepemimpinan ini memfokuskan pada tindakan dari seorang pemimpin, bukan pada kualitas sifat, mental, atau karakter bawaan dari orang tersebut. Teori gaya dan perilaku ini juga menyebutkan bahwa seseorang dapat belajar serta berlatih menjadi pemimpin. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.